sepak hendak saya dulangkan, karena sirih hendak dicicipkan, maka tak mungkin saya bercakap seorang. Tentulah ada teman saya hendak berbincang. Awak ketibang polong aku nguber luak sampai ke gelondong-gelondong. Ambil pengilesan cuci selampe, beli nasi uduk di kampung Kedoya. Ya. Kalau rombongan besan sama artis sinetron udah sampai, silakan duduk di bangku saya. Halo, apa kabar pelajar hebat di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan saya. Pada materi kali ini, kita akan belajar bersama tentang puisi rakyat. Burung pipit terbang nyasar. Jika ditangkap, induknya marah. Virus COVID masih menyebar. Tetaplah sehat, belajar dari rumah. Pada bagian intro, kita sama-sama sudah menyaksikan tentang beberapa model pembacaan puisi rakyat. Nah, apa saja puisi rakyat dan apa juga jenisnya? Mari langsung saja kita simak materi selengkapnya. Baiklah pelajar hebat di seluruh Indonesia, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian puisi rakyat. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pilihan kata kias. Salah satu jenis puisi yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat dan apa saja ciri maupun jenisnya? Kita simak penjelasannya. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama, sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendeknya suku kata, lemah keras tekanan suara, maupun rima serta isinya. Adapun ciri-ciri puisi rakyat, ciri khusus yang membedakan dengan puisi lain pada umumnya yaitu: yang pertama, puisi rakyat ialah salah satu genre folklor lisan, yaitu dipraktekkan langsung dalam tradisi budaya dengan penyebaran dari mulut ke mulut, seperti yang sudah kita saksikan bersama pada bagian intro. Yang kedua, tidak dikenal nama pengarangnya karena diajarkan secara turun-temurun. Yang ketiga, terikat oleh aturan persajakan sehingga bentuknya cenderung tetap. Jumlah baris per bait, jumlah kata dan suku kata dalam satu baris, serta memiliki pengulangan bunyi akhir yang biasa kita kenal dengan istilah rima. Dan yang keempat, isinya mengandung nasihat, pandangan hidup, dan pendidikan moral. Ada beberapa jenis puisi rakyat, namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang pantun, syair, dan gurindam. Nah, untuk mengidentifikasi pantun, syair, dan gurindam, mari kita sama-sama menyimak contoh puisi berikut ini. Desau bayu perlahan ke lembah, menangkap namdur turun ke sangkar. Kalau mau pengetahuan bertambah, bersikap jujur, tekun belajar. Mari kita perhatikan baik-baik tiap baris katanya. Kita lihat dari desau bayu perlahan ke lembah sampai pada bersikap jujur, tekun belajar, ada berapa baris kalimat? Ya, jadi ada 4 baris kalimat. Satu bait terdiri dari 4 baris kalimat. Sekarang kita perhatikan dalam satu kalimat terdapat berapa kata? Desau bayu perlahan ke lembah. Jadi ada 5 kata. Baris kedua, menangkap namdur turun ke sangkar. Ada 5 kata. Kalau mau pengetahuan bertambah, ada 4 kata. Bersikap, jujur, tekun, belajar. Ada 4 kata. Jadi dalam satu baris ada yang memiliki 4 kata, ada juga yang memiliki 5 kata. Selanjutnya kita akan identifikasi tentang jumlah suku kata dalam satu baris. De, sau, ba, yu, per, la, han, ke, lembah. Ada berapa suku kata? Ada 10 suku kata. Baris yang kedua, me, nang, kap, nam, dur,
turun ke sangkar. Ada berapa? 10 juga suku katanya. Berikut, kalau mau pengetahuan bertambah. Ada berapa? Ada 12 suku kata. Lalu baris yang keempat, bersikap jujur tekun belajar. Ada 10 suku kata. Jadi dalam satu bait tadi ada yang memiliki 10 suku kata, ada juga yang memiliki 12 suku kata. Nah, berikutnya sekarang kita lihat. Ada yang disebut dengan rima atau bunyi akhir. Desau Bayu perlahan ke lembah. Pada suku kata terakhir atau bunyi terakhir ada ah di situ. Baris yang kedua, menangkap Namdur turun ke sangkar. Ada ar pada bagian terakhir. Kalimat yang ketiga, kalau mau pengetahuan bertambah, ada ah juga di situ. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, tekun belajar, ada ar di situ. Nah, kalau kita perhatikan, baris yang pertama rimanya sama dengan baris yang ketiga. Sedangkan rima baris yang kedua sama dengan rima baris yang keempat. Jadi istilahnya baris 1 2 AB, baris 3 4 AB. Jadi rimanya AB AB. Nah, sekarang kita perhatikan pada kalimatnya. Desau Bayu perlahan ke lembah. Bayu adalah angin. Berarti bunyi angin turun ke lembah. Menangkap Namdur turun ke sangkar. Dua kalimat ini disebut dengan sampiran. Mengapa sampiran? Karena di situ mengandung perumpamaan. Isinya ada pada baris yang ketiga dan empat. Kalau mau pengetahuan bertambah, bersikap jujur, tekun belajar. Baris 1, 2 tidak ada hubungannya dengan baris 3 dan 4. Tetapi baris 1, 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, yang memiliki ciri-ciri puisi rakyat seperti tersebut disebut dengan istilah pantun. Nah, sudah jelas anak-anak? Sekarang kita akan masuk bandingkan dengan contoh puisi rakyat yang kedua. Ke sekolah luruskan niatmu, tekadkan hati mencari ilmu, tak rugi belajar tiap waktu supaya baik masa depanmu. Kita lihat sekarang pada baris yang pertama. Ke sekolah luruskan niatmu. Ada berapa kata? Ke sekolah luruskan niatmu. Yang kedua, tekadkan hati mencari ilmu. Tekadkan hati mencari ilmu. Dua baris ini sama-sama memiliki 4 kata dalam satu baris. Baris yang ketiga, tak rugi belajar tiap waktu. Ada 5 kata. Dan baris yang keempat, supaya baik masa depanmu. Ada 4 kata. Satu bait terdiri dari 4 kalimat dan tiap kalimat ada yang berisi 4 kata, ada yang berisi 5 kata. Sama dengan ciri-ciri pantun. Tapi kita lihat yang berikutnya. Kita masuk kepada satu baris terdiri dari berapa suku kata? Ke sekolah luruskan niatmu. Ada 10 suku kata. Baris yang kedua, tekadkan hati mencari ilmu. Ada 10 juga suku kata. Baris yang ketiga, tak rugi belajar tiap waktu. Ada berapa? Ada 10 juga suku kata. Yang keempat, supaya baik masa depanmu. Ada berapa? Ada juga 10 suku kata. Jadi kesemuanya terdiri dari 10 suku kata pada tiap baris kalimat. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke rima atau sajak sama yang akhir. Ada yang pertama niatmu. Bunyi akhirnya adalah mu atau u. Baris yang kedua
ilmu, belakangnya juga mu atau u. Kemudian tak rugi belajar tiap waktu, rimanya juga u. Kemudian yang keempat, supaya baik masa depanmu, itu juga u. Jadi keempat kalimat dalam puisi tersebut sama bunyinya, yaitu u. Jadi kalau dibandingkan dengan puisi yang pertama, maka berbeda. Ya. Nah, ciri yang berikutnya adalah kita perhatikan. Apakah 1, 2 merupakan sampiran, 3, 4 merupakan isi? Kita perhatikan baik-baik. Ke sekolah luruskan niatmu, tekadkan hati mencari ilmu, tak rugi belajar tiap waktu, supaya baik masa depanmu. Ternyata semuanya merupakan isi, tidak ada sampiran. Jadi kesimpulannya, ini tidak sama dengan pantun. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, maka ini disebut dengan syair. Sudah jelas anak-anak perbedaannya? Kita masuk pada bandingkan pada puisi rakyat yang ketiga berikut. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau jalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Ini dalam satu bait hanya terdiri dari 2 baris. Ibu contohkan ada 2 bait. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada bagian intro tadi, pembacaan yang dinyanyikan itu isinya seperti ini. Nah, sekarang kita analisis dari jumlah kata tiap barisnya. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Ada 6 kata. Jikalau jalim segala anggota pun rubuh. Ada 5 kata. Jadi ada 6 dan juga ada 5 kata. Nah, sekarang kita perhatikan pada suku katanya. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Ada 13 suku kata. Baris yang kedua, jikalau jalim segala anggota pun rubuh. Ada 14 suku kata. Pada bait yang kedua, kita lihat jumlah katanya ada 4. Yang baris yang berikutnya ada 5 kata. Sekarang kita analisis pada suku katanya. Apabila dengki sudah bertanah, ada 11 suku kata. Baris yang kedua, datanglah daripadanya beberapa anak panah, ada 16 suku kata. Jadi kesimpulannya, dalam satu baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Jumlah suku kata dalam satu baris ada 14 sampai 16 suku kata. Dan jumlah baris dalam satu bait tadi kita sudah perhatikan hanya ada 2 baris. Tidak ada sampiran, semuanya merupakan isi. Baris 1 merupakan sebab dan baris yang kedua merupakan akibat. Simpulan puisi rakyat seperti itu disebut dengan gurindam. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita, supaya anak-anak tidak lupa, perhatikanlah simpulan berikut ini.
Generasi Hebat Indonesia, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu telaah, struktur, dan kebahasaan dari puisi rakyat. Pada bagian struktur, kita akan membahas tentang struktur pantun, syair, dan gurindam. Sedangkan pada bagian kebahasaan puisi rakyat, kita akan membahas tentang diksi, bahasa kias, imaji, bunyi, kalimat perintah, siaran, ajakan, seru, dan larangan, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta konjungsi. Kita mulai telaah bagian yang pertama, yaitu struktur pantun, syair, dan gurindam. Mari kita sama-sama perhatikan bagan berikut ini. Contoh pantun. Ibu pergi membeli baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Struktur penyajian pantun yaitu 1 bait terdiri atas 4 baris, 2 larik sampiran dan 2 larik isi dengan pola rima AB-AB. 2 larik yang pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi dalam larik ketiga dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Selanjutnya, contoh syair. Walau kamu sudah besar, jangan bertutur kata dengan kasar. Jadilah pribadi yang sabar agar tetangga tak jadi gusar. Untuk struktur penyajian syair, yaitu 1 bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama, yaitu AA. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lainnya. Selanjutnya, contoh gurindam. Pikir dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Struktur penyajian gurindam yaitu 1 bait terdiri atas 2 baris kalimat. 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik yang pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik yang kedua. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan puisi rakyat. Secara umum, kaidah kebahasaan dalam puisi rakyat meliputi diksi, bahasa kias, imaji, bunyi, kalimat berdasarkan tujuan pencapaiannya, meliputi kalimat perintah, ajakan, saran, seru, serta larangan, kalimat berdasarkan unsur subjek dan predikatnya, meliputi kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta konjungsi. Baiklah, perhatikan uraian penjelasan tentang kaidah kebahasaan berikut ini.
Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam puisi rakyat. Untuk melengkapi pemahaman kalian, mari sama-sama kita melihat contoh hasil telaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang meliputi pantun, syair, dan gurindam seperti pada tabel berikut. Demikian pembelajaran kita tentang puisi rakyat. Mengenal dan mempelajari puisi rakyat sama dengan belajar mencintai budaya Indonesia. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, semangat, kita bertemu pada video-video selanjutnya.